Lagi pada sesi yang kedua ini, ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengimplementasikan ISO seri 55001? Saya yang bertanya, kok saya yang menjawab? Apakah saya enggak? Jadi oleh karena itu di sini bagaimana untuk mengimplementasikan itu? Pertama adalah kita menetapkan tujuan dari sistem manajemen aset. Tujuan yang ingin kita capai harus selalu dan selalu ya, linier, sejalan, senada dengan tujuan PT Brantas Abipraya. Tidak boleh bertolak belakang. Itu yang penting. Oleh karena itu maka di sini strategi bisnisnya adalah mendukung sepenuhnya strategi bisnis di induknya, yaitu di perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi aset-aset kita ini apa saja, perintilannya kemana ini. Saya mau cerita sedikit, pernah bertugas di rumah sakit ibu dan rumah sakit korban laki-laki, rumah sakit bersalin Harapan Kita. Itu namanya kursi lipat, nggak pernah cocok. Berdasarkan catatan ada 200, setelah dicek ada sekian, ada yang nggak terlacak sekian, akhirnya nyerah saya. Udah, Pak dipinjam di ruangan ini, Pak di ruangan ini, Pak di sana ruangan. Coba dibantu, yang di sana ada berapa, di sana ada berapa, kan kursi lipatnya ada cirinya. Iya. Setelah ketemu ditata-tata tetap nggak jangkau. Itu kemana? Apa dibawa pulang? Kita nggak tahu, kita nggak bisa menuduh karena nggak ada CCTV, nggak ada apa. Lain contoh, sebuah aset perintilan itu dengan mudahnya lenyap tanpa limbahnya. Suatu hari saya rapat dengan Pak Syahrial Yusuf. Pak Syahrial Yusuf itu mantunya Menteri Koperasi zaman Soeharto, namanya Pak Bustanil Arifin. Jadi Pak Bustanil Arifin punya keponakan Ibu Sri, nikah dengan Pak Syahrial Yusuf. Akhirnya Pak Syahrial Yusuf ini jadi orang kaya lah. Boleh dikatakan konglomerat level Jakarta ya, belum konglomerat level Indonesia belum. Jadi Pak Syahrial itu segitu kayaannya, kalau rapat kok yang ditanya, yang dibicarakan itu, saya minta saudara-saudara ini nanti kalau pulang jangan bawa kertas HPS, jangan bawa stabilo. Itu yang dibicarakan berulang-ulang. Jadi artinya walaupun itu sebuah contoh yang sederhana, ini merefleksikan atau menggambarkan bahwa seorang pemimpin itu, katakanlah direktur atau komisaris itu, dia itu sebenarnya pusing kok aset-aset perusahaan ini hilang tanpa limbahnya. Apalagi itu kalau perusahaan milik swasta. Tapi kalau perusahaan plat merah alias pemerintah, ya, tapi bukan termasuk BUMN lah ya, pemerintah tapi yang dinas gitu ya, di dinas itu dia nggak ada rasa yang saya sebut tadi dalam bahasa Inggrisnya itu nelu handarbeni, nggak ada. Kalau bisa ini kita habisin punya kantor ini, biar nanti dianggarkan lagi tahun depan, terus begitu. Nah, masa kita mau begitu terus? Nah, kalau BUMN jangan. Sebenarnya dinas juga jangan, tapi kalau dinas sudah parah, sulit membenahinya yang namanya ASN itu. Tapi ini maaf ya, karena ada di video kan tidak semua ASN ya, tapi ada sebagian oknum. Tapi ngomongnya memang begitu kalau yang di dinas-dinas itu. Tapi kalau yang di BUMN saya kira enggak, karena di BUMN itu ada GCG, Good Corporate Governance, ya, dan lebih pengawasannya lebih ketat. Oleh karena itu maka jangan sampai terjadi. Itu adalah melakukan identifikasi. Identifikasi itu kan kalau kita
dengan ini, NIK. Di mana-mana urusan NIK, nomor induk kependudukan. Kalau saya alhamdulillah hafal Pak. 317 409 17 04 001. Apa saya? Kalau nomor kakak saya lupa. Nah, aset juga harus seperti itu, ada identifikasinya, sehingga terletaknya di mana, jumlahnya, keadaannya, penanggung jawabnya, serial numbernya, dan sebagainya, dalam bentuk stiker atau label tadi. Jadi ini udah no debat, ya. No debat dan no debat. Cukup.